pemirsa, Ciwaro News kembali hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan berita-berita pilihan terhangat dan terpercaya. Saya Dini Hanifah, selama 30 menit ke depan akan menemani Anda untuk mengulas berbagai berita yang telah berhasil kami himpun. Pemirsa, berita pertama datang dari dunia perpolitikan Banten. Wabah COVID-19 yang belum usai ternyata juga dibarengi dengan wabah tindak korupsi pemerintahan Provinsi Banten yang tengah marak terjadi. Mulai dari kasus korupsi pengadaan lahan Samsat Malimping, korupsi dana hibah pondok pesantren, hingga korupsi pengadaan masker disinyalir telah merugikan uang negara hingga miliaran rupiah. Untuk memprotes tindak korupsi yang telah merugikan masyarakat luas tersebut, satuan mahasiswa dari berbagai latar belakang organisasi di Banten mengadakan aksi unjuk rasa di kawasan KP3B tanggal 3 Juni lalu. Untuk mengetahui berita selengkapnya, kami sudah terhubung bersama reporter kami yang kini sudah berada bersama salah satu mahasiswa yang menjadi motor penggerak dalam aksi 3 Juni lalu. Silakan Ali. Ya, terima kasih Saudara Dini. Sekarang saya sedang berada di KP3B. Tepat pada siang hari ini, mahasiswa yang tergabung dalam koalisi Banten Menggugat Kasibat sedang melaksanakan aksi. Ya, sekarang saya sedang bersama seorang narasumber yang akan kita wawancari bagaimana tentang jalannya masa aksi ini. Dengan siapa? Saya dengan Iksan. Dengan Iksan. Dari mana? Dari GMNI Cabang Serang. GMNI Cabang Serang. Yang melatar belakangi aksi ini apa ya? Jadi yang melatar belakangi aksi hari ini itu pertama kita hari ini terfokus pada satu buah fenomena tindak pidana korupsi yang hari ini tadi dalam kurun waktu beberapa minggu kemarin, dalam kurun waktu dekat ini Banten langsung ditimpa oleh tiga musibah korupsi besar. Itu yang pertama ada dana hibah ponpes, yang kedua itu ada korupsi masker di dinas kesehatan, yang ketiga kemudian ada pengadaan lahan Samsat Malimping yang hari ini menghabiskan total dana anggaran APBD atau pemerintah negara itu sebesar 117 miliar. Dan itu adalah sebuah extraordinary crime menurut pandangan dari aliansi kami, yang dimana kondisi Banten hari ini menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah pengangguran dan dalam jumlah pendidikan pun kita termasuk angka yang rendah. Jadi kita melihat hari ini bagaimana kedustaan ataupun kehipokritan daripada pejabat-pejabat Banten yang mengatasnamakan religi, tapi ternyata dalam sebuah tindakan dan kebijakan hari ini banyak melenceng dan menyengsarakan rakyat. Kalau tujuannya aksi hari ini apa? Tujuan aksi hari ini kita ada beberapa tujuan. Kita menuntut dua hal. Yang pertama adalah bagaimana Jati bisa mengusut tuntas terkait bagaimana penyelewengan atau tindakan korupsi, karena salah satu tugas Kejati adalah dia mengusut ataupun menginvestigasi tindak pidana yang hari ini ada di Provinsi Banten. Kejati juga bisa menginvestigasi langsung dua lembaga sekaligus, yaitu Gubernur ataupun pihak eksekutif, yang kedua adalah pihak legislatif ataupun DPRD, seperti itu. Oke, ya, sekarang saya sedang bersama dengan seorang narasumber dari salah satu masa aksi. Boleh diperkenalkan diri ya? Oke, saya Ucen dari HMI Cabang Serang. Siapa yang menginisiasi dari aksi ini? Dan apakah ada koalisi dalam aksi ini? Oke, sebenarnya inisiasi daripada ini semua adalah keresahan mahasiswa bersama yang tergabung dalam koalisi Kasibat, koalisi Banten Menggugat, bahwa kami dari unsur mahasiswa, dari semua unsur elemen mahasiswa, dari himpunan mahasiswa Islam, dari gerakan mahasiswa nasional Indonesia GMNI, terus dari himpunan mahasiswa Banten, dari keluarga mahasiswa Lebak, dari PPIMC, dari himpunan mahasiswa Madul Anwar Banten, terus dari Persis juga ikut terlibat dalam satu koalisi Kasibat ini, dan kita sudah sepakat dalam satu narasi yang sama bahwa Banten sedang mengalami musibah besar, yaitu adalah korupsi. Dan apa ada harapan dalam aksinya? Harapan dari aksi ini tentunya bagaimana suara-suara kami didengar, bahwa tuntutan kami didengar, bahwa selesaikan kasus persoalan korupsi yang ada di Provinsi Banten. Ya, baik, begitulah pendapat dari para pendemo. Saya kembalikan ke Dini. Terima kasih. Penutupan gerai Giant yang merupakan salah satu retail terkemuka di Indonesia ini pun menimbulkan berbagai spekulasi di masyarakat. Untuk itu, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Debbie Dea Anggraini Parus, yang akan melaporkan langsung dari Giant Cabang Serang, Banten. Baik, Debbie, mungkin bisa sedikit dijelaskan mengenai apa sebenarnya yang melatar belakangi penutupan gerai Giant secara serentak ini, dan bagaimana situasi terkini di sana sekarang? Silakan, Debbie.
Saudari Dini, sekarang saya melaporkan langsung dari Giant, tepatnya di daerah Sempu, Serang, Banten. Baik, sekarang di samping saya telah bersama dengan Mbak Hersina, salah satu SPG yang bekerja di Giant Sempu. Saya mau bertanya Mbak, apakah Mbak mengetahui pada tanggal berapa Giant ini akan resmi ditutup? Kalau tanggalnya sih tanggal 31 Juli 2021. Masih ada sebulan lagi ya Mbak ya? Ya. Terus apakah Mbak mengetahui apakah pihak Giant memberikan hak kepada pegawainya? Ya, kalau itu sih pasti ya. Cuman kalau haknya apa aja itu aku nggak tahu. Jadi ini semua karyawan akan diberi hak apa dengan apa? Sekian, saya kembalikan kepada Dini di studio. Baik, Debbie. Berita selanjutnya pemirsa, gedung baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Sindang Sari yang belum lama ini telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo ternyata menimbulkan polemik baru. Pasalnya, 13 gedung yang berdiri di atas lahan seluas 30 hektar tersebut diketahui belum memiliki fasilitas yang layak bagi penyandang disabilitas. Untuk mengetahui berita selengkapnya, kami sudah tersambung dengan reporter kami, Esti Oktaviani, yang akan melaporkan langsung dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, Esti, mungkin bisa dijelaskan mengenai belum adanya fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas di kampus Untirta Sindang Sari ini. Silakan, Esti. Ya, terima kasih Dini. Selamat sore pemirsa di rumah. Setelah diresmikannya oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 4 Maret 2021, kampus baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta berdiri megah di Sindang Sari, Kabupaten Serang. Tak jarang, kampus yang berdiri nan megah ini banyak dijadikan spot untuk bersuah foto bagi mahasiswa lama yang menantikan kampus baru ini rampung. Di samping saya sudah ada salah satu ketua komunitas area disabilitas Koreda Banten. Dengan siapa saya bicara? Saya Muhammad Ridwan dari komunitas area disabilitas Provinsi Banten. Kebetulan dulu belum diwisudakan ya, kuliah di pendidikan khusus Untirta. Oke nih Kak, mengenai kampus baru yang belum ada fasilitas untuk penyandang disabilitas, apakah Koreda sendiri mengetahui adanya aksi mahasiswa yang turun untuk meminta menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas di kampus baru itu, Kak? Untuk fasilitas di Sindang Sari, terutama di kampus baru Untirta, beberapa langkah yang udah teman-teman terutama hari ini yang konsen mengawal isu disabel, ada Karim dan teman-teman kemarin juga udah sedikit tracking fasilitas umum untuk tunanetra yang pada akhirnya masih kurang menunjang untuk penyandang disabilitas sebetulnya, dan beberapa fasilitas lain belum adanya tax trailer, terus bidang miring, terus pegangan untuk kawan-kawan tunanetra. Selain dan di blok itu ada pegangan air. Nah, mungkin itu yang saya ketahui untuk aksi ya dari 2019, dari zaman saya mahasiswa udah kita coba terus gaungkan ya, bagaimana caranya agar kampus kita tercinta ini mampu menjadi kampus yang bisa menjunjung tinggi inklusivitas yang sangat tinggi ke depannya. Oh, jadi seperti itu ya Kak. Berarti memang dari tahun 2019 itu sudah ada aksi untuk menyuarakan adanya fasilitas untuk penyandang disabilitas. Nah, selanjutnya nih Kak, apa bentuk dukungan dari Koreda untuk mendukung aksi mahasiswa yang menyuarakan mengadakan fasilitas untuk penyandang disabilitas di kampus baru? Kalau untuk bentuk dukungan, karena hari ini saya datang dari tubuh pendidikan khusus dari Untirta juga, ya sangat jelas dalam artian semua hal sektoral ya saya dukung untuk teman-teman ketika pada akhirnya untuk Untirta sendiri. Nah, bentuk dukungannya ya contoh kecilnya sederhananya kita udah bermitra, himpunan, Koreda, pemerintah Kota Serang dan Untirta ini sebetulnya udah bermitra. Cuma yang tadi saya bilang dalam menyediakan fasilitas mungkin nggak segampang membalikan telapak tangan, walaupun pada hari ini Untirta sedang mengejar itu. Nih Kak, ada nggak sih peraturan dari pemerintah Banten langsung terkait gedung sekolah atau gedung kampus yang harus menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas nih Kak? Ya,
tentu bahkan banyak harusnya bicara hak pendidikan itu banyak, mulai dari Undang-Undang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, itu ada di pasal 10 terkait hak pendidikan, pasal 18 terkait aksesibilitas, fasilitas dan lain-lain, dan pasal 19 tentang pelayanan publik. Nah, itu harusnya itu baru 3 pasal yang ada di satu undang-undang. Belum lagi irisannya yang pada akhirnya semua undang-undang bisa ada ikatan atau kaitannya, apalagi bicara pemenuhan hak pendidikan buat teman-teman disabel. Nah, permasalahan yang pada akhirnya sering muncul, ini yang saya juga pertanyakan sebetulnya. Alhamdulillah buat teman-teman saya bisa dihadirkan di acara ini. Saya cuma sedikit mau mempertanyakan mungkin nanti ke Untirta, kenapa pada akhirnya kawan-kawan penyandang disabilitas hanya ada di sekitaran FKIP, belum ada di beberapa fakultas lain. Ini akhirnya kampus baru misalnya. Nah, ini yang pada akhirnya mencoreng yang dijunjung tinggi inklusivitas, tapi pada akhirnya tidak. Nah, mungkin tugas teman-teman nanti ke depan bagaimana baiknya. Oke, baiklah. Terima kasih nih Kak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Sekian pemirsa, itulah yang dapat saya sampaikan langsung dari kampus Sindang Sari. Saya kembalikan ke Dini di studio. Selanjutnya pemirsa, masih dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Selain belum memiliki fasilitas yang memadai bagi para penyandang disabilitas, kampus baru Untirta Sindang Sari juga diketahui belum memiliki ruang PKM atau pusat kegiatan mahasiswa. Karenanya, kesiapan gedung Untirta Sindang Sari sebagai pusat aktivitas akademik Untirta masih dipertanyakan. Untuk mengetahui berita selengkapnya, kami sudah terhubung dengan reporter kami Intan Arianti yang akan melaporkan langsung dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Silahkan Intan. Baik, ini di sini saya sudah berada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memberi keterangan mengenai belum adanya pusat kegiatan kampus atau PKM di Untirta Sindang Sari. Namun sangat disayangkan, pihak kampus sendiri belum bisa memberi keterangan karena waktu dan agenda yang padat dari pihak yang terkait. Oleh karena itu, saya akan mewawancarai beberapa ormawa kampus. Bagaimana tanggapan Kakak sendiri terkait berita yang beredar bahwa ruang PKM belum disediakan oleh pihak kampus Untirta di Sindang Sari? Tanggapan saya sendiri sih mendengar adanya isu mengenai PKM yang belum ada di kampus baru yaitu di Sindang Sari. Menurut saya sangat miris sih melihat banyak sekali mahasiswa yang kegiatannya pun nanti bakal dipindahkan dan fokus di sana. Dan kita pun melihat yang dimana Sindang Sari ini memiliki lahan yang luas, yang lebih besar ketimbang lahan yang ada di kabupaten, akan tetapi tidak adanya tempat khusus yang digunakan atau disediakan oleh pihak Untirta untuk mendorong prestasi dari mahasiswa itu sendiri. Baik Kak, jadi dari menurut Kakak sendiri nih, seberapa pentingkah PKM sih? Kalau seberapa penting PKM sih, selama saya menjadi salah satu pengurus di Ormawa ya, yang dimana kegiatan kita sering melibatkan dari PKM ini, saya rasa sangat penting, mengingat kita pun juga kadang membutuhkan tempat untuk berkumpul, untuk berdiskusi bersama, merancang program. Bagaimana tanggapan Kakak sendiri terkait berita yang beredar bahwa ruang PKM belum disediakan oleh pihak kampus Untirta di Sindang Sari? Sejujurnya sih, karena kita nanti rencananya kan ke depan kan khususnya strata 1 ya, mayoritas kan bakal beraktivitas di sana kan secara penuh. Kalau misalkan kan PKM itu kan gimana ya, menurutnya kayak kantor sekretariatan bagi inilah gitu tuh, ormawa. Kalau misalkan di sana belum ada tempat untuk memfasilitasi kita ormawa, mungkin bakal terhambat sih. Kayak misalkan nih, kita masih pakai PKM yang ada di Pakupatan, Untirta Pakupatan, terus harus ke Sindang Sari misal kegiatannya. Itu kan kayak pindah-pindahin barang, persiapannya bakal lebih rumit aja gitu. Selama belum adanya PKM yang disediakan, apakah ada kendala dalam melakukan kegiatan kampus? Kemarin kan, itu ya, sempat ada Pemira kan dilaksanakan di sana. Terus kayak misalnya kita butuh peralatan, karena peralatan kita masih banyak di sini di kampus A, jadi kayak harus bolak-balik aja sih itu. Lebih capek bolak-baliknya. Adakah terdengar alasan kampus terkait berita tersebut yang belum menyediakan ruang-ruang PKM? Jadi
selama ini yang saya dapat informasi bahwa kampus belum menyediakan karena memang di MOU ataupun di perjanjian awal dengan atau kerjasama dengan instansi lain untuk pembangunan kampus Sindang Sari itu memang tidak ada yang namanya pembangunan khusus pusat kegiatan mahasiswa. Jadi dari kampus sendiri itu belum menyediakan akhirnya gitu. Selanjutnya, misalnya dalam setahun ini tidak disediakan atau tidak dibangun ruang PKM, akankah Ormawa melakukan demo atau aksi? Untuk Ormawa sendiri sampai saat ini belum ada gerakan ataupun belum ada isu yang membahas tentang bagaimana PKM ini disediakan oleh kampus atau tidak gitu. Sampai hari ini belum ada pembahasan terkait hal itu. Makanya di Sindang Sari pun kegiatan-kegiatan mahasiswa hanya sekedar meminjam ruangan auditorium ataupun misalnya ruangan-ruangan yang di fakultas itu baru seperti itu. Itulah tadi beberapa pendapat dari Ormawa-Ormawa ya. Saya kembalikan kepada Dini. Baik Intan, berita selanjutnya pemirsa, sinetron Zara yang tayang di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia telah menimbulkan beragam polemik. Pasalnya, sinetron ini mengisahkan pernikahan anak usia dini yang diperankan oleh aktris berusia belia, yaitu masih berusia 15 tahun. Hal ini pun menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, termasuk dari para sivitas akademik. Untuk itu, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Listia Zahra, untuk mengetahui bagaimana tanggapan Sivitas Akademika Untirta mengenai sinetron Zara ini. Silakan, Listia. Baik Dini, saat ini saya berada di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Untirta melaporkan pandangan Sivitas Untirta terkait polemik sinetron Suara Hati Zahra. Dan saat ini saya bersama dengan narasumber kita, yaitu dosen Bimbingan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untirta. Bapak bersama siapa? Pak Arga. Arga. Oke, silakan duduk. Sebelumnya pasti Bapak sudah pernah tahu ya terkait dengan polemik sinetron Suara Hati istri Zahra. Dan saya ingin meminta tanggapan Bapak selaku dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Bimbingan Konseling. Oke, tanggapan ya. Jadi gini, kalau kita harus melihat dulu nih secara clear apa sih sebenarnya yang diperdebatkan dari sinetron itu. Kan sebenarnya ini karena permasalahan si pemerannya yang di bawah umur gitu kan, di bawah umur, kemudian melakukan adegan-adegan yang dewasa. Nah sebenarnya mungkin kalau kita lihat dari sisi bahwa dia adalah masih anak-anak, ini sih membuat sinetron tuh harusnya juga di selain harus mengejar rating, dia juga harus melihat nilai-nilai yang ada di Indonesia gitu. Apalagi Indonesia tuh negara yang cukup kuat memegang etika dan moral gitu. Jadi seketika ada masalah bahwa si pemerannya adalah anak yang usianya di bawah umur, nah ini jadi masalah, jadi polemik gitu. Jadi harusnya si pembuat sinetron ini juga perlu memperhatikan itu gitu. Selain dia harus mengejar rating kan gitu. Ya, selain itu, tadi kan Bapak bilang sendiri kalau Indonesia itu negara yang bermoral dan memegang teguh undang-undang pastinya. Oh iya. Dan di Indonesia ini masih banyak warga-warganya atau masyarakatnya yang menganggap nikah di bawah umur itu masih dinormalisasikan gitu, masih dianggap biasa saja gitu. Nah, tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Ya, sebenarnya gini ya, karena di Indonesia sebenarnya undang-undang pernikahan memperbolehkan itu. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri lebih kepada menyarankan gitu ya, menghimbau pada warganya untuk menikah di usia yang matang, 22 tahun untuk perempuan, 25 tahun untuk laki-laki. Nah, pernikahan dini itu kenapa dia rentan dan rapuh terhadap permasalahan rumah tangga, khususnya perceraian? Ya karena memang emosi yang belum stabil, kemudian aspek-aspek psikologis yang memang belum mendukung untuk melakukan hubungan pernikahan gitu, sehingga akhirnya banyak terjadi perceraian. Oke. Selanjutnya Bapak selaku dosen ini melihat kejadian ini itu apa? Saya kira gini ya, pernikahan muda karena dia rentan dan rapuh, saya kira mungkin pemerintah bisa lebih banyak juga yang mengedukasi siapa masyarakat gitu lewat lembaga-lembaga yang terkait.
bagaimana pemerintah ini punya peran untuk melakukan edukasi supaya mereka menyadari gitu bahwa pernikahan dini itu rentan, ya, pernikahan dini itu rentan perceraian, rentan KDRT, dan banyak hal yang sebenarnya akhirnya membuat pernikahan jadi tidak berjalan dengan baik. Ciwaru News, saat ini saya bersama dengan salah satu mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan akan menanyakan terkait polemik sinetron Suara Hati Zahra. Bersama Kak siapa? Kak Biu. Biu. Ya. Nah, Kak Biu ini kan selaku mahasiswa ya. Nah, bagaimana tanggapan kakak terkait melihat sinetron Suara Hati Zahra? Menurut saya sinetron tersebut kurang layak untuk ditampilkan di halayak nasional ya, apalagi di TV nasional yang bisa diakses oleh siapa saja, dan dimana juga masyarakat Indonesia pun masih kurang dalam hal bimbingan orang tua dalam media seperti TV gitu. Dan menurut saya ya seharusnya itu sih tidak layak untuk ditampilkan gitu, atau tidak usahlah diadakan seperti itu, adegan yang seperti itu, apalagi juga secara umur dari aktor tersebut pun masih belum cukup umur gitu untuk memerankan istri ketiga gitu. Nah, setelah melihat hal tersebut kan pasti menurut kakak kecewa ya pasti. Nah, setelah melihat itu, harapan kakak sebagai mahasiswa itu seperti apa? Harapan saya sebagai mahasiswa, pemerintah mampu untuk meminimalisir hal seperti itu untuk terjadi lagi, dan memperketat peraturan terkait penayangan sebuah acara di TV seperti itu. Pemirsa Ciwaru News, berikut tadi kita mendengar terkait pandangan Civitas Untirta tentang polemik sinetron Suara Hati Zahra. Saya Listia Zahra melaporkan dari tepat kepada Anda, Dini Hanifa di studio. Berita selanjutnya pemirsa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah mengizinkan pembelajaran tatap muka pada tahun ajaran mendatang. Kebijakan ini pun menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat, mengingat kasus COVID-19 yang masih mengalami lonjakan hingga saat ini. Untuk itu, kami sudah terhubung bersama reporter kami, Octavia Ningsih, yang sudah bersama guru dan wali murid MTS Negeri 5 Kota Serang untuk mengetahui kesiapan, sejauh mana kesiapan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Silakan Okta. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di kediaman salah satu guru MTSN 5 Serang, di mana terdapat wacana dari Bapak Nadiem Makarim ya, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa sekolah tatap muka akan dibuka kembali di bulan Juli. Iya, selamat sore Ibu. Iya, sebelumnya saya ingin berbincang sedikit dengan Ibu, boleh ya Bu ya? Iya. Ini dengan Ibu siapa Bu? Irma. Baik, Ibu Irma. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat Ibu mengenai sekolah tatap muka yang akan kembali dibuka di bulan Juli nih Bu? Ya, harus mengikuti protokol kesehatan anjuran pemerintah. Iya, jadi menurut Ibu setuju nih ya Bu ya? Setuju, sangat setuju. Iya, karena di mall, di pasar-pasar itu mulai ramai, sedangkan sekolah belum. Jadi sekarang ini mau dibukanya tatap muka sekolah. Baik, berarti Ibu sangat setuju nih Bu ya? Ya, kalau begitu, bagaimana persiapan Ibu dan persiapan sekolah nih Bu tentang dibukanya sekolah kembali? Harus memenuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, terus mencuci tangan dengan air yang mengalir, terus mengecek suhu tubuh. Dan sekolah sudah mempersiapkan itu begitu Bu? Sudah sepenuhnya. Baik. Lalu apakah guru-guru sudah divaksin begitu Bu? Sudah, alhamdulillah sudah semuanya. Baik, itu juga salah satu persiapan ya Bu ya dari pihak sekolah. Ya, sekolahnya. Baik. Iya baik. Terima kasih Ibu. Begitu saja ya. Terima kasih atas waktunya. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu murid MTSN 5 Serang. Ini dia. Boleh tahu namanya siapa? Lala. Oke, namanya Lala. Lala, saya ingin bertanya sedikit, bagaimana pendapat kamu jika sekolah dibuka kembali di bulan Juli? Saya sih seneng ya, soalnya lebih menyenangkan kan belajar di kelas sama teman-teman, sama guru. Nggak jenuh gitu ya? Iya, nggak jenuh sama HP, sama laptop. Terus
juga bulan Juli ini ya diundur. Ya, baik. Baik, itu dia pemirsa. Semoga rencana dari pemerintah kita berjalan dengan baik, begitu ya. Baik, itu dia wawancara saya. Saya kembalikan ke studio. Baik, Okta. Berita selanjutnya, pemirsa, masih terkait dengan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Kali ini kami sudah terhubung dengan reporter kami, Saputri, yang tengah berada bersama Bapak Wasis Dewanto selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dan Bapak Safrudin selaku Wali Kota Serang. Baik, Saputri mungkin bisa dijelaskan mengenai kesiapan pemerintah Kota Serang sendiri dalam memberlakukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID ini. Silahkan, Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Hari ini saya sedang bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang. Nah, diwacanakan bahwa pembelajaran akan dilakukan secara tatap muka. Nah, lalu di sini kita akan berbincang mengenai bagaimana kesiapan Kota Serang untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Nah, baik Bapak, saya ini ingin menanyakan bagaimana sih kesiapan pemerintahan Kota Serang untuk menghadapi pembelajaran tatap muka? Untuk kesiapan yang pertama sekolahnya dulu harus siap, ya. Untuk mengecek sekolah itu siap atau tidak, setiap sekolah di Kota Serang wajib mengisi yang namanya daftar periksa. Daftar periksa itu isinya pertanyaan-pertanyaan tentang fasilitas dan prosedur dan penerapan itu. Di sini ada di laman Kemdikbud, bukan kita. Jadi langsung lewat aplikasi di Kemdikbud. Lalu Kemdikbud ketika bisa sudah terpenuhi sesuai ketentuan, maka sekolah itu dinyatakan siap untuk melaksanakan tatap muka. Nah, pertanyaannya berapa persen sekolah yang sudah siap dan sudah dinyatakan siap itu kurang lebih ada 90%. Ya, tinggal 10% lagi kita lihat ya, karena fasilitas ini tidak mudah, terutama kerjasama dengan puskesmas atau klinik terdekat. Nah, ini sudah sebesar itu luar biasa, 90% tingkat kesiapan. Nah, sekolah di Kota Serang boleh tatap muka jika pertama dapat izin dari pemerintah daerah. Nah, kami sampai hari ini pemerintah Kota Serang belum menerbitkan izin. Jadi kalau belum menerbitkan izin, belum boleh tatap muka. Kita masih punya harapan di tahun pelajaran baru 12 Juli, awal tahun pelajaran baru 2021. Berikutnya kami Dinas Pendidikan masih menunggu izin pemerintah daerah. Kalau izin pemerintah daerah diberikan, tetap yang menjadi penentu adalah izin orang tua. Baik pemirsa, tadi kita sudah berbincang dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, yaitu Pak Wasis, mengenai bagaimana teknis pembelajaran tatap muka yang akan diselenggarakan. Nah, sekarang di sebelah saya sudah ada Bapak Syafruddin selaku Wali Kota Serang. Nah, di sini saya akan menanyakan kembali bagaimana kesiapan pemerintahan Kota Serang untuk menghadapi pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan. Ya, terima kasih. Kesiapan Kota Serang atau kesiapan pemerintah Kota Serang untuk menghadapi pembelajaran tatap muka ini, sebenarnya pemerintah sudah siap dari tahun yang lalu, itu sudah siap. Malah kita sudah beberapa kali simulasi bagaimana caranya anak didik atau anak murid itu sekolah, ketika sekolah kemudian belajar tatap muka menggunakan protokol kesehatan, dan bagaimana caranya anak sekolah ini sekolah belajar seperti biasa tapi tidak terkena penyakit COVID. Itu yang kami harapkan. Jadi simulasinya sudah beberapa kali itu ya, antara lain jaga jarak, kemudian pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya, disinfektan dan lain sebagainya. Kita sudah siapkan. Jadi sudah sangat siap untuk pemerintah Kota Serang. Jadi pemerintah Kota Serang benar-benar sudah siap untuk menjalankan pembelajaran tatap muka kembali. Iya, udah siap. Baik pemirsa, itu adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Wali Kota Serang terkait pembelajaran tatap muka yang akan dilangsungkan bulan Juli mendatang. Baik, terima kasih.
Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan. Saya Dini Hanifa pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.